Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali dengan Anda sekalian pada mata kuliah Ulumul Quran materi yang keempat. Insya Allah pada kesempatan sekarang ini kita akan membahas surat Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 8. Kita mulai saja perkuliahan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan dalam memahami apa yang kita pelajari ini. Baik, saudara-saudara, kita baca aja dulu materi yang akan kita bahas pada hari ini dengan sama-sama membuka Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila isfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu at'aw aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah untuk sholat pada malam hari walaupun hanya sedikit. Nisfahu aw inqus minhu qalila, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari separuh itu. Aw zid alaihi warattil qur'ana tartila, atau lebih dari separuh itu dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila, sesungguhnya sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih terkesan. Wadhkur isma rabbika wa tabattal inna laka finna ayat 7 lahnya kaliwat hampura Bapak. Inna laka finna hari sabahan tawila, sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang, urusan-urusan yang padat. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati.
Sebelum Bapak menjelaskan kandungan ayat Al-Quran ini, terlebih dahulu Bapak berilustrasi prolog atau pembukaan. Seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan yang sudah ketika membahas surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat 7. Nah, surat Al-Muzammil ini serumpun maknanya dengan surat Al-Mudaththir, yaitu artinya berselimut. Malah para ulama ahli tafsir berbeda pendapat, ada yang berbeda pendapat tentang turunnya dua surat ini, yaitu surat Al-Mudaththir dan surat Al-Muzammil ini. Ada yang mengatakan bahwa surat Al-Muzammil ini turun yang kedua setelah Al-Alaq. Ada yang menyatakan surat Al-Muzammil ini adalah yang ketiga setelah surat Al-Mudaththir. Tapi mayoritas para ulama tafsir mengatakan bahwa surat Al-Muzammil ini adalah ayat yang turun yang ketiga setelah Al-Mudaththir. Aya batuk keneh wae ira cager na ieu nya. Doakeun atuh Bapak sing cager. Geus ketika Nabi Muhammad mendapat perintah pertama dari Allah untuk berdakwah seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Mudaththir kemarin, bahwa ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir. Qum fa'andir itu adalah perintah pertama kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan dakwah. Dakwah yang dilakukan pertama oleh Nabi Muhammad adalah menyampaikan agama baru, yaitu agama Islam. Yang sebelum itu pada masyarakat jahiliyah itu adalah hidup secara jahiliyah. Nah, datang Islam, yaitu pembawa agamanya adalah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad membawa ajaran yang baru, yaitu ajaran Islam, agama Islam, tatanan hidup baru, di mana sebelumnya adalah tatanan hidup jahili. Di sisi lain, masyarakat Arab saat itu tadinya kepada Nabi Muhammad itu sangat percaya. Ketika Nabi Muhammad sebelum diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, sehingga Nabi Muhammad digelari oleh masyarakat ketika itu sebagai seorang al-amin, orang yang terpercaya. Itu gelar yang diberikan oleh masyarakat jahiliyah saat itu kepada Nabi Muhammad ketika Nabi belum diangkat menjadi Rasul. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi dan Rasul adalah pada usia 40 tahun. Nah, sebelum itu Nabi Muhammad sangat dipercaya oleh masyarakat Arab saat itu, sehingga digelari orang yang terpercaya. Amin. Selanjutnya, ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama
mendapatkan wahyu membawa ajaran baru itu setelah mendapatkan tugas dari Allah untuk berdakwah, maka masyarakat Arab saat itu berbalik. Yang tadinya sangat percaya kepada Nabi Muhammad sehingga digelari Al-Amin itu sekarang berbalik. Itu Nabi Muhammad dikatakan sebagai seorang gila. Nabi Muhammad dikatakan pembawa ajaran baru, sudah meninggalkan ajaran nenek moyangnya. Maka masyarakat Arab saat itu bermusyawarah di Baitur Ridwan, yaitu tempat untuk bermusyawarah. Orang Arab saat itu membicarakan hal-hal yang penting. Nah, di sini membicarakan tentang bagaimana itu Nabi Muhammad membawa ajaran yang baru. Nah, dengan adanya masalah tersebut, di satu sisi Nabi Muhammad harus berdakwah, harus melakukan dakwah, menyampaikan ajaran baru, yaitu ajaran tauhid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara masyarakat Arab saat itu menolak terhadap ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka secara psikologis keadaan jiwa Nabi Muhammad itu menjadi gelisah gitu. Di satu sisi ada perintah dari Allah untuk berdakwah, di satu sisi para masyarakat tidak mau menerima ajaran baru itu. Maka kegelisahan yang ada di dalam jiwa Nabi Muhammad dipendamnya sendiri gitu, sampai masalah ini tidak disampaikan kepada istrinya, itu Siti Khadijah. Terus berkelanjutan agak lama juga, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Itu perasaan seperti ini dirasakannya sendiri oleh Nabi Muhammad. Maka turunlah ayat surat Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 8 ini. Ya ayyuhal muzammil, hei orang yang diselimuti dengan masalah. Gitu. Ini makna secara tersirat. Makna secara tersuratnya sama dengan yang sudah dibahas kemarin oleh kita, yaitu orang yang berselimut. Biasanya orang yang banyak masalah itu kadang-kadang malah sering seorang itu mengurung diri, kemudian berselimut. Itu sikap dari kejiwaan seseorang yang sedang punya masalah, siapapun begitu biasanya. Nah, Nabi juga adalah sebagai seorang manusia biasa. Ketika mendapatkan masalah pada awalnya gitu, tidak jauh berbeda seperti kita, yaitu menyelimuti dirinya, tidak berkomunikasi kepada yang lain ketika Nabi sedang punya masalah besar seperti itu. Maka datanglah malaikat kepada Nabi Muhammad. Begitu kata malaikat, ya ayyuhal muzammil, orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila, bangunlah untuk sholat pada malam hari walaupun hanya
sedikit walaupun hanya sebentar. Nah, yang pertama, sholat malam ini awalnya adalah kewajiban kepada umat Islam saat itu pada awal kenabiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berlangsung secara fikih selama kurang lebih 2 tahun. Ya, kewajiban sholat malam ini. Kesininya sholat malam hukumnya menjadi sunat. Itu setelah turun nanti akhir ayat surat Al-Muzammil ini. Oke. Malaikat Jibril menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk sholat pada malam hari yang istilahnya kita ketahui adalah dengan istilah sholat tahajud. Itu suruhan sholat malam ini berlanjut pada ayat yang ketiga. Kapan sholat malam itu dilaksanakannya? Isfahu separohnya, separoh malam, awingkus minhu qalilan atau kurang sedikit dari separuh malam itu. Kalau separuh malam itu jam sabaraha? Jam 12 gitu ya, atau jam 12. Kurang sedikit sabaraha tah? Setengah 12 lah sebenarnya. Auzid alaihi atau ditambah sedikit jam 1 lah gitu, jam 2 orang mahal rese ya. Siapa yang belum pernah sholat malam ini ya. Auzid alaihi waratil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu secara perlahan-lahan. Jadi baca Quran setelah melaksanakan atau mendirikan sholat malam atau sholat tahajud. Kenapa malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mendirikan atau melaksanakan sholat malam? Ayat yang kelimanya Allah menjelaskan sanulki alaika kaulan tsaqila. Ini di sini kata kuncinya. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Perkataan berat yang akan diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yaitu wahyu-wahyu ya dari Allah selanjutnya ya. Kemudian juga menghadapi masyarakat yang sedemikian kejam ketika Nabi Muhammad berdakwah gitu. Maka terlebih dahulu Nabi Muhammad harus punya kekuatan diri. Nah, kekuatan diri itu bisa dibentuk gitu dengan mendirikan sholat malam, tahan banting gitu, tepunungan, seetik tersinggung. Ini dengan apa? Dengan dampak daripada sholat malam ini gitu tah. Jadi supaya Nabi Muhammad kuat untuk sanulki alaika kaulan tsaqila, ketika menerima perkataan-perkataan yang berat itu Nabi Muhammad menjadi kuat secara kejiwaannya. Nah, Anda sekalian, mulai saat ini kan ya inna sanulki alaika kaulan tsaqila, Anda sekarang sudah menjadi seorang mahasiswa.
tidak ada lagi gelar setelah mahasiswa, tidak ada lagi mahasiswa yang lain. Nah, nanti di pundak Anda lah tanggung jawab Anda menjadi seorang calon sarjana nanti. Kuliah itu tidak bisa main-main, tidak seperti ketika Anda sekolah SLA. Tawuran kan itu kan dia nggak bisa. Sekarang Anda belajar harus penuh dengan tanggung jawab. Tugas-tugas perkuliahan dari mulai semester 1 sampai semester 8 itu harus penuh tanggung jawab karena Anda sekarang menjadi seorang dewasa. Kemarin itu sudah kita bahas. Seorang dewasa itu tidak idealnya, sejatinya tidak harus disuruh-suruh lagi. Ketika menggapai kesuksesan hidup itu untuk menjauhi kehancuran hidup, kenistaan tidak harus dilarang lagi. Anda harus hidang. Udah kemarin ya. Hidang bukan hideng. Hidang itu kreatif, inovatif, tanggung jawab, disiplin itu, dan yang lain-lainnya tidak harus disuruh-suruh dan tidak harus dilarang-larang. Kuliah tidak boleh, tidak asal-asalan. Itu perilaku indikasi dari seorang dewasa. Nah, kata siapa kuliah itu enak? Kuliah itu penuh dengan tugas-tugas. Di semester hiji ke semester 8. Jadi kalau Anda merasa capek nanti kuliah penungan pisan. Nah, supaya kuat itu tahan banting menghadapi kehidupan ini harus dengan penuh tanggung jawab, maka Allah memberikan petunjuk kepada kita. Untuk apa? Qumil laila illa qalila. Bangun pada malam hari walaupun hanya sebentar. Sebentar sabaraha 10 rakaat lah salat teh sakedeung nya dibanding jeung main HP mah teh teu karasa. Itu 2 jam 3 jam oge. Jadi perintah adanya sholat malam kepada Nabi Muhammad adalah untuk membekali dirinya, untuk membekali Nabi Muhammad supaya kuat jiwanya dalam menghadapi tantangan berdakwah gitu. Baik menerima wahyu itu sendiri gitu. Dalam riwayat hadis Nabi Muhammad menerima wahyu itu juga sangat berat. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan moral, pesan yang ada di dalam wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad juga nanti diamalkan atau disebarkan atau didakwahkan juga itu terasa terasa berat oleh Nabi Muhammad. Oleh karena itu kata Allah, inna sanulqi alaika kaulan sakila. Atau istilahnya potong dulu, nanti kita lanjut pada termin yang kedua.